Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya di sini untuk membantu mata kuliah micro teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kalian sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pada pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hadir semua ya. Oke, kalau gitu pun ibu harus mengecek kalian dulu satu persatu ya. Tuh, Rijal hadir ya. Ani hadir ya. Putri hadir. Ana oh hadir. Oke. Jadi kalian hadir semua. Oke. Ada yang ingat nggak apa pelajaran kita minggu lalu? Oke. Pelajaran kita minggu lalu itu hakikat fisika dan prosedur ilmiah minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran. Oke. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak itu apa sih pengukuran sebelum ibu jelaskan di depan? Oh, berarti belum tahu ya. Buat dulu ya apa itu pengukuran. Buat pengukuran. Pengukuran ini yang bisa kita ketahui, pengukuran ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mengukur baju, mengukur rumah, kan banyak tuh kalau pengukuran tuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Standar kompetensinya itu adalah menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Kompetensi dasarnya itu mengukur besaran fisika, panjang, massa, dan waktu. Indikatornya mengidentifikasi besaran dan satuan, menggunakan alat ukur besar, panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis alat ukur. Yang ketiga, mengukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan mempertimbangkan ketelitian dan ketetapan. Pokok bahasan kita di sini adalah besaran, dimensi, satuan, pengukuran, dan angka penting. Besaran. Nah, besaran adalah sesuatu yang memiliki besar, nilai, dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran yaitu ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Baiklah, kita jelasin dulu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Yang termasuk besaran pokok, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya itu luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, daya, dan lain-lain. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya itu massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya itu gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Satuan. Nah, kita di sini masuk ke satuan ya anak-anak. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya itu besaran panjang dengan nilai 1 jengkal disebut satuan jengkal. Besaran volume dengan nilai 1 liter disebut dengan satuan liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati
oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional SI. Dimensi, kita di sini masuk ke dimensi ya. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apa ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, tolong dipertanyakan ya. Nanti Ibu lanjut terus, kalian belum paham. Jadi kalau yang belum paham itu tanyakan sama Ibu mana yang belum paham, biar Ibu jelaskan ulang, biar Ibu jelaskan lagi apa yang kalian kurang paham itu ya anak-anak. Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke dimensi ya. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Seperti ini kurung sikunya ya anak-anak. Itu dicirikan dia dimensi, supaya kalian nanti mengenalnya. Oke. Dimensi besaran pokok. Besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Dimensi besaran turunan disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Fungsi dimensi itu sendiri yaitu untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Untuk menentukan satuan besaran turunan. Baiklah, di sini kita ketahui di sini ada besaran pokok, dimensi dan satuan. Contoh-contohnya ya. Nah, kalau ini namanya besaran pokok ya anak-anak. Seperti panjang, masa, waktu itu dinamakan besaran pokok. Dimensi, kalian bisa lihat itu L besar, ini ada dimensi yang ada tutup kurung seperti yang kita bilang tadi. Ini L, M, T, Q. Terus ada di sini satuan meter. Itu satuan ya. Lambangnya M, kilogram, kg, sekon, S kecil, Kelvin, K, ampere. Jadi kalian harus menghafal besaran pokok ini anak-anak beserta dimensinya, dan satuan SI-nya juga kalian hafal ya. Besok minggu depan kalau tidak ada halangan Ibu masuk, Ibu akan mengetes kalian satu-satu tentang besaran pokok ini anak-anak. Apakah kalian sudah hafal atau belum? Baik, di sini kita masuk di dimensi dan satuan besaran turunan. Jadi dimensinya itu L pangkat 3, LT min 1 pangkat min 1 ya, kecepatan. Dan ini juga kalian hafal ya anak-anak supaya kalian bisa paham. Kalau enggak kalian catat dulu biar kalian besok mudah untuk menghafalnya. Baiklah, di sini kita masuk di pengukurannya. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur disebut alat ukur. Masing-masing alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda. Hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai pasti. Besar ketidakpastian biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Ketidakpastian tersebut dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan, dan lingkungan. Baiklah, di sini ada alat ukur panjang seperti jangka sorong. Itu jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong digunakan pula untuk mengukur panjang benda maksimum 20 cm. Nah, penggaris. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,5 mm atau 0,0 cm. Dan di sini ada mikrometer skrup. Merupakan sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi, tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm.
Di sini ada alat ukur massa, contohnya itu neraca elektronik, neraca dua lengan, neraca Ohaus, neraca pegas. Alat ukur waktu yaitu jam matahari, jam dinding, stopwatch. Alat ukur listrik itu yaitu ampermeter, voltmeter, ohmmeter. Baiklah anak-anak, mengingat waktu kita juga sudah habis, sudah ada jam istirahat, pasti kalian mau istirahat semua kan? Jadi yaudah baiklah, minggu depan kita sambung pelajaran kita itu angka penting ya. Jangan lupa belajar ya anak-anak, dan jangan lupa hafalannya minggu depan disetor ya hafalannya. Tadi apa hafalannya? Baik, kalian sudah mengingatnya. Oke, Ibu sudahi dulu ya anak-anak.